Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aplikasi web. Kelompok 4 terdiri dari Ardi Satria Wibowo, Laura Imelda Arode, Lutfi Arbaah, Lesvi Andira, dan Trisna Dian Utari. Definisi aplikasi web. Aplikasi web atau web application adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajah web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Ia juga merupakan suatu aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa dan didukung penjelajah web seperti ASP, Perl, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, dan lain-lain, serta bergantung pada penjelajah tersebut untuk menampilkan aplikasi. Aplikasi web menjadi populer karena kemudahan tersedianya klien untuk mengaksesnya. Penjelajah web yang kadang disebut sebagai suatu thin client atau klien tipis. Kemampuan untuk memperbarui dan memelihara aplikasi web tanpa harus mendistribusikan dan menginstalasi perangkat lunak pada kemungkinan ribuan komputer klien merupakan alasan kunci popularitasnya. Aplikasi web yang umum misalnya webmail, toko retail, lelang online, wiki, papan diskusi, serta weblog. Beberapa keunggulan aplikasi web. Banyak keuntungan yang diberikan oleh aplikasi berbasis web daripada aplikasi berbasis desktop. Sehingga aplikasi berbasis web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi teknologi informasinya karena beberapa alasan, yaitu akses informasi mudah, setup server lebih mudah, informasi mudah didistribusikan, bebas platform. Informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe data dapat disajikan. Next. Jenis-jenis aplikasi web ada dua, yaitu web statis dan web dinamis. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Mbak Laura. Selanjutnya, definisi web statis. Web statis disebut juga web tradisional adalah web yang kontennya tidak berubah-ubah atau statis. Untuk mengubah konten dari sebuah halaman, harus memperbaiki codingannya. Seandainya Anda memiliki 20 halaman web statis, untuk merubah kontennya, Anda juga perlu melakukan coding sejumlah halaman yang ada. Sekali dibuat dan online di internet, pada umumnya, website tersebut tidak dapat diubah kecuali diubah secara manual melalui pengubahan bahasa pemrograman website tersebut. Oleh karena itu, terjadinya interaksi pun jarang sekali, sehingga dapat dikatakan seperti brosur online karena informasi yang diberikan juga terbatas. Selanjutnya, cara kerja web statis. Cara kerja web statis sendiri cukup sederhana, yaitu klien atau web browser mengirimkan sebuah request atau HTTP request kepada server. Untuk kemudian server akan mengirimkan kembali hasilnya kepada browser HTTP respon berupa halaman statis atau HTML. Dengan kata lain, web statis tidak membutuhkan sebuah database. Komunikasi keduanya hanya terjadi antara klien, yaitu web browser, dan server, yaitu web server, karena data tersebut telah disimpan di server tanpa menggunakan database. Data tersebut akan dirender menggunakan metode HTTP respon ketika user melakukan sebuah request atau HTTP request ke server tersebut. Web statis cenderung memiliki tampilan yang tetap, tidak dapat berubah secara berkala. Hanya orang dengan akses tertentu yang dapat merubah apa isi halaman tersebut. Selanjutnya, kelebihan dari web statis. Yang pertama, tidak membutuhkan database. Yang kedua, proses development yang lebih simpel dan cepat. Yang ketiga, tidak membutuhkan server atau hosting khusus untuk menjalankan proyek tersebut. Yang keempat, tidak membutuhkan banyak ruang penyimpanan atau irit resource. Yang kelima, loading time cenderung yang lebih cepat.
Yang keenam, lebih mudah untuk di-maintain. Yang ketujuh, lebih aman dari serangan cyber. Yang kedelapan, hosting gratis. Hanya membutuhkan domain atau bahkan bisa gratis. Yang kesembilan, perkembangan framework yang lebih modern dan custom sesuai keinginan. Kekurangan dari web statis, yang pertama adalah setiap perubahan dilakukan secara manual. Yang kedua, tidak cocok untuk memuat banyak konten atau data. Yang ketiga, membutuhkan skill khusus untuk melakukan up dan running. Yang keempat, memiliki tampilan yang cenderung membosankan atau opsional. Yang kelima, web statis hanya bisa dibangun menggunakan native atau framework. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lutfi Arba'ah. Untuk selanjutnya yaitu contoh implementasi. 1. Web company profile yang tidak ada fitur chat dan informasi terbaru setiap harinya bisa termasuk ke dalam website statis. Yang kedua, landing page yang tidak mengharuskan pengisian form juga bisa termasuk ke dalam contoh website ini. Contohnya yaitu https jgllrb.com, http://www.jgllnow.com, https gohugo.io, https wikicau.com. Lalu definisi web dinamis. Web dinamis atau dynamic website adalah jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout yang kaya akan informasi di dalamnya. Dinamakan website dinamis karena kontennya dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, adanya program yang berjalan untuk mengatur perubahan data yang ditampilkan dalam website dinamis tersebut. Halaman web yang dibuat dengan menggunakan bahasa server seperti PHP, Perl, ASP, ASP.NET, JSP, CodeFusion, dan bahasa yang lainnya. Jenis website dinamis ini sangat cocok untuk website e-commerce yang membutuhkan update data secara terus-menerus. Dalam pemeliharaan website dinamis pun lebih mudah daripada website statis karena dapat menggunakan Content Management System atau CMS. Cara kerja web dinamis yaitu klien akan mengirimkan request HTTP request tersebut ke server atau web server. Kemudian server akan meneruskan ke sisi database. Ketika hasil yang di-request oleh klien atau web browser tersebut match atau cocok, maka database akan memberikan hasil request ke sisi server dan server akan meneruskan ke sisi klien. Lalu apa yang terjadi jika request dari klien tidak cocok? Tentunya server akan mengirimkan sebuah notifikasi kepada browser jika request tersebut tidak ada atau biasa disebut null atau undefined. Web dinamis membutuhkan database untuk menyimpan informasi atau data-data dari pengguna, sehingga data-data tersebut dapat diubah secara kemauan klien dan user yang memiliki hak akses di dalamnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Resvi. Kelebihan web dinamis. Yang pertama, isi halaman yang dapat berubah-ubah secara berkala. Kedua, custom tampilan lebih mudah. Ketiga, mampu menampung beribu-ribu halaman dengan isi konten yang selalu berubah-ubah. Keempat, tema yang berlimpah yang menggunakan CMS. Kelima, cocok untuk sebuah aplikasi yang kompleks. Keenam, tidak membutuhkan skill khusus karena ketersediaan CMS. Yang terakhir, pengumpulan informasi dari klien lebih mudah. Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, sistem development yang kompleks meskipun menggunakan CMS. Yang kedua, perlu dilakukan optimasi untuk mendapatkan performa handal. Yang ketiga, sistem keamanan berdasarkan owner. Yang keempat, membutuhkan hosting berbayar. Yang kelima, membutuhkan hosting atau server khusus secara replacement project. Dan yang terakhir, perlu dilakukan maintenance rutin agar dependensi selalu update. Selanjutnya adalah contoh implementasi. Yang pertama, website media sosial. Yang kedua, website toko online. Yang ketiga, website berita. Yang terakhir, website forum. Seperti pada contoh ada androbuntu.com, kaskus.co.id, kompas.com, dan lain-lain.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Trisna. Definisi pengembangan web adalah istilah yang luas untuk pekerjaan yang terlibat dengan mengembangkan suatu situs web untuk internet, world web, atau intranet jaringan pribadi. Teknologi pengembangan web 1 HTML adalah dasar sebuah halaman web yang berisi pengaturan untuk isi dari halaman web yang terkait. Yang kedua yaitu CSS adalah salah satu teknologi yang ditemukan untuk membuat tampilan dari halaman web menjadi cantik. Melalui penggunaan CSS, halaman web dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian isi atau konten diletakkan di HTML. Sedangkan untuk penentuan jenis huruf dan berbagai atributnya, warna, posisi, dan berbagai hal lainnya diatur melalui CSS. Yang ketiga yaitu PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah web menjadi lebih dinamis, bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP juga banyak diaplikasikan untuk pembuatan program seperti sistem informasi klinik, rumah sakit, akademik, keuangan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada bahasa komputer atau programan yang digunakan pada website agar website tersebut menjadi interaktif dan dinamis. Yang ketiga itu MEL adalah salah satu yang memungkinkan sebuah halaman bersifat dan menampilkan yang baru akan kesediaan melalui database memungkinkan untuk dikembangkan sebuah sistem yang menampung data yang dibuat oleh administrator maupun orang yang mengakses situs web. Berkembangnya situs web semacam sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, situs lainnya tidak terlepas dari ketersediaan teknologi database yang dikenal yaitu WordPress adalah sebuah content management system atau CMS melalui web CMS seperti WordPress dapat dibuat sebuah situs web dengan sangat mudah tanpa harus banyak mempelajari hal teknis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.